Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya lah juga berkat beribu-ribu nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat sehat. Alhamdulillah sehat semua kan? Nikmat iman wal Islam sehingga kita bisa bertemu di sini ya untuk thalabul ilmu. Menuntut ilmu karena menuntut ilmu adalah kewajiban ya, bagi setiap muslimin wal muslimat dan dari buayan sampai ya. Jadi kewajibannya sampai sepanjang kita hidup. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan sirah nabawiyah. Kira-kira apa sih sirah nabawiyah itu? Sirah, sejarah perjalanan nabawiyah, nabi. Dan nabi yang dimaksud adalah nabi kita, nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa manfaatnya kita mempelajari sirah nabawiyah ini? Ada yang tahu? Kira-kira apa manfaatnya? Dengan kita mempelajari sejarah, maka menambah wawasan, menambah pengetahuan yang kita dapatkan dari sejarah, kita pakai untuk pengajian. Ya untuk pelajaran di masa sekarang. Ya, untuk pelajaran di masa sekarang. Rasulullah pernah dihina? Pernah dilempari batu? Pernah direncanakan untuk dibunuh? Jadi cobaannya begitu banyak. Kita zaman sekarang sama nggak? Banyak cobaan nggak? Lebih banyak siapa? Lebih banyak Rasulullah dan para sahabat pada zaman itu. Dan mereka bisa mengatasi semua masalah. Nah kita belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah, gitu ya. Termasuk ketika diberi nikmat, bagaimana kita harus bersikap. Rasulullah orang kaya nggak dulu? Enggak. Kalau siapa enggak? Rasulullah itu orang kaya. Nikah sama Siti Khadijah aja maharnya itu 100 unta. Satu ekor unta harganya berapa? Zaman sekarang satu ekor unta itu sekitar 20 sampai 25 juta. Kalau 100 ekor unta berarti berapa? Hah? Berapa juta? Hah? Ratusan juta ya? Ratusan juta. Bayangkan sekarang ada nggak yang maharnya ratusan juta? Hah? Ada nggak? Paling seperangkat alat sholat pak. Ya, jadi Rasulullah itu kaya, ya. Dari kecil, ya, belajar, berdagang, berniaga, diajak pamannya ke negeri Syam. Itu masih remaja. Mulai bisnis sendirinya itu pada usia 21 tahun. Ya. Sampai diberi julukan Al-Amin karena orangnya terpercaya. Kalau orang nitipin barang itu percaya.
orang lain yang nitipin barang tuh percaya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus dia lupa, ya yang nitipin ini lupa ngambil lagi. Pas 3 hari balik masih ada utuh. Nah, dari situ Rasulullah diberi gelar Al-Amin. Kemudian sampai umur 25. Nah, umur 25 ini Rasulullah apa ya? Menikah ya dengan Siti Khadijah. Terus sampai usia berapa? Sampai usia Rasulullah 40 tahun baru diangkat menjadi Rasul. Saat itulah mulai berdakwah. Nah, dakwah di Mekah berapa tahun? Dakwah di Mekah berapa tahun? 13 tahun, di Madinah 10. Jadi total dakwah 23 tahun dari usia 40 tahun. Berarti 40 tambah 23 63, pas pada usia 63 tahun Rasulullah wafat. Nah, kemudian tadi bilang miskin. Hah? Iya, sempat dihabiskan hartanya untuk berdakwah. Sampai Siti Khadijah yang awalnya itu orang kaya, di mana 2/3 bagian kota Makkah itu milik Khadijah. Setelah Rasulullah mulai berdakwah di usia 40 tahun, nah itu semua hartanya digunakan untuk membantu dakwah Rasulullah. Sampai habis hartanya, sampai buat kain kafan aja nggak ada. Ya, buat kain kafan pada saat Siti Khadijah meninggal itu nggak ada. Sampai Jibril yang membawakan kain kafan. Ya, luar biasa. Jadi kalau kita pelajari sejarah Nabi Muhammad ini luar biasa. Banyak pelajaran yang bisa kita dapat, banyak hikmah yang bisa kita dapat, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang ini. Tapi kalau kita baca-baca di buku sejarah, ya Sirah Nabawiyah, ceritanya itu tidak dimulai saat Nabi Muhammad lahir. Ya, tapi di situ diceritakan jauh dari sebelum itu, ya, pada saat bagaimana Mekah itu bisa terbentuk. Ya. Dulu Mekah kota bukan? Bukan. Mekah itu dulunya apa? Padang pasir, tidak ada orang. Gimana ceritanya bisa ada orang di situ? Nah, ada yang menceritakannya mulai dari situ, sejarah terbentuknya kota Mekah. Nah, bahkan ada juga yang menceritakan dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim merupakan Abul Anbiya. Apa Abul Anbiya? Bapaknya para nabi. Nah, di atasnya Nabi Ibrahim ada siapa lagi? Di atasnya Ibrahim masih ada? Masih ada. Sampai yang paling pertama manusia Nabi Adam, ya. Nabi Adam alaihissalam. Nanti ada anaknya Sits. Yang keturunan keduanya ada Sits, jadi Nabi juga. Nanti ada Idris, Nuh, Hud, Saleh, lalu Ibrahim. Sekarang pertanyaannya, siapa yang pertama kali menginjakan kaki di Mekah? Hah? Nabi Adam. Pada saat kapan? Pada saat diperintahkan oleh Allah untuk membangun Ka'bah. Jadi pembangunan Ka'bah itu sudah dimulai pada zaman Nabi Adam. Ya, kemudian diajaklah anaknya yang bernama Syits. Ya, Nabi Syits. Dibangunlah Ka'bah. Masih sederhana. Tapi kemudian hancur. Hancurnya pada zaman kapan? Pada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh kan berdoa untuk kaumnya karena sangat bebal sekali, nggak mau ikut ajaran tauhid, tidak mau menuhankan Allah, malah tetap menyembah patung. Nah, penyembahan patung pertama itu zaman Nabi Nuh, ya. Ada 5 patung di situ. Yang dulunya
dulunya nggak disembah. Jadi dibisikin oleh setan, ini ada 5 orang soleh. Kemudian setelah meninggal, gimana caranya untuk mengingatnya? Akhirnya dibisikkan oleh setan, coba aja bikin patung supaya kamu bisa mengingatnya. Dibikinlah patung ke 5 orang soleh itu. Kemudian terus generasi demi generasi, pemikiran orang semakin berubah. Pada saat lewat, patung apa ini? Nggak tahu ceritanya dulu itu orang soleh. Tapi pas lewat serasa ada energi, kayak ada yang manggil. Nah, akhirnya orang mulai sembah gitu kan, ngasih sesajen. Pas dikasih sesajen, makanannya hilang. Kemana nih makanannya? Wah, berarti dimakan nih. Padahal siapa tahu ada orang yang kelaparan makan makanan itu. Ya pokoknya mah gara-gara itu akhirnya terjadi penyembahan berhala untuk pertama kalinya. Kemudian Nabi Nuh diutus ke sana. Hanya sedikit sekali yang ikut, itu dakwahnya selama berapa tahun Nabi Nuh? 900 tahunan ya. Karena usia orang-orang zaman dulu panjang ya, panjang. Akhirnya Allah menurunkan azab berupa banjir bandang. Nah, sampai bangunan Ka'bah yang sudah dibuat Nabi Adam itu hancur. Nah, mulailah nanti di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Pada zaman Nabi Ibrahim itu orang mana sih? Ibrahim orang Arab bukan? Hah? Bukan. Ibrahim itu lahirnya di Babilonia. Di mana Babilonia? Babilonia itu adalah satu daerah di Irak. Sekarang ada namanya Irak. Ya. Nah, Nabi Ibrahim itu lahir di sana dan orang tuanya bukan orang tua yang religius. Maksudnya bukan yang menuhankan Allah. Diceritakan dalam Al-Quran bahwa bapaknya Nabi Ibrahim bernama Azar. Dan Azar ini tukang bikin patung. Ya, dan dia merupakan penasehatnya raja. Raja siapa zaman Nabi Ibrahim dulu? Raja Namrud. Nah, tapi bisa lahir Nabi Ibrahim yang merupakan orang saleh. Ya. Nah, jadi itu ada tuh contoh ya. Bapaknya bukan Islam tapi anaknya bisa Islam. Ada lagi bapaknya soleh, anaknya belangsak. Ada. Contohnya Nabi Nuh, ada satu namanya Kan'an. Termasuk istrinya juga. Ya, istrinya siapa? Istrinya Nabi Nuh selamat nggak dari banjir? Enggak. Ya, jadi dari sejarah itu kita bisa tahu ternyata Nabi itu bisa terlahir dari keluarga yang tidak Islam sebelumnya. Ya. Tapi ada juga yang dari atasnya bagus, ke bawahnya bagus. Contohnya siapa? Ya ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim imannya kuat, nikah sama Siti Sarah. Kemudian nanti ada Siti Hajar, dua-duanya juga beriman. Punya anak dari Siti Sarah, ada namanya siapa? Nabi Ishak. Nabi juga, ya, soleh, beriman. Kemudian ada lagi dari Siti Hajar, ada Nabi apa? Ismail, soleh juga. Jadi ada juga contoh keluarga, bapaknya soleh, ibunya soleh, anaknya juga. Tapi ada yang bapaknya soleh, ibunya enggak, anaknya enggak. Ada yang bapaknya belangsak, istrinya yang soleh. Apa contohnya? Contohnya apa? Fir'aun. Fir'aun istrinya siapa? Siti Asia. Siti Asia kan soleh ya, beriman kepada Allah. Jadi banyak contoh kehidupan yang bisa kita pelajari, ya. Nah, jadi sampai mana lagi? Jadi kemana-mana ya. Nabi Ibrahim lahirnya di mana? Di Babilonia. Bapaknya siapa? Namanya
bapaknya namanya Azar. Kemudian Ibrahim diangkat menjadi nabi di usia berapa? Di usia berapa? Sama, di usia 40 tahun ya. Singkat cerita, dia kemudian membuat tipu daya kepada kaumnya. Apa tipu daya yang dia lakukan? Dia menghancurkan seluruh berhala dan menyisakan satu berhala, yaitu berhalanya yang berbentuk seperti Raja Namrud. Kemudian kampak yang dipakai untuk menghancurkan dia kalungkan kepada patung Namrud tersebut. Marah nggak orang-orang? Marah. Siapa ini yang sudah menghancurkan berhala-berhala kami? Nah, diketahuilah itu orangnya, Ibrahim. Kemudian dipanggillah Ibrahim. Kemudian dikasih hukuman nggak? Hukumannya apa? Dibakar, dimasukkan ke dalam api yang sangat besar. Selama berapa hari? 3 hari 3 malam. Mereka pikir Ibrahim akan mati kesakitan. Karena zaman itu tidak ada pembunuhan yang paling sadis selain dibakar. Karena kan kalau kebakar, coba tangan kebakar gimana rasanya? Sakit ya? Kena lilin sedikit aja coba. Pernah kena lilin? Sakit nggak? Tangannya dibakar, seluruh tubuhnya dibakar. Itu adalah siksaan yang paling menyakitkan. Jadi matinya itu perlahan. Kita merasakan kesakitan, ya. Kalau beneran terpancing. Tapi Allah selamatkan ya. Allah selamatkan dari api tersebut. Ya, kata Allah, hai api, jadilah dingin dan selamatkanlah Ibrahim. Akhirnya kaget semuanya, ya. Kirain Ibrahimnya sudah mati, ternyata keluar dari kobaran api dengan selamat. Bingung aja Namrud, ya. Terus ini mikirin gimana ya cara ngebunuh Ibrahim. Nah, gara-gara Namrud ini bersikeras ingin membunuh Ibrahim, ya Allah, ya sudah, Allah kirimkan saja lalat. Ya, ngeganggu terus, lagi makan, ada lagi tidur, sampai dia susah tidur, susah makan, sampai pada puncaknya ketika Raja Namrud tertidur, masuk ke hidung, terus sampai ke otak. Ya, kemudian akhirnya Raja Namrud meninggal dan terkenal. Ceritanya Raja Namrud dibunuh oleh seekor lalat. Ya. Sudah bereslah tugas Ibrahim di sana di Babilonia. Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah, ya, dari Babilonia ke mana? Tahu nggak peta? Kebayang petanya nggak? Irak di mana Irak? Irak masih bagian Asia atau Afrika? Hah? Irak masih Asia. Ya. Irak, Iran di situ kan ada ya. Kalau di peta sekarang. Terus sebelah ke arah barat. Nah, itu jalan ke arah barat tuh Nabi Ibrahim. Di situ nanti ketemu daerah namanya Palestina. Disitulah Nabi Ibrahim kemudian menetap. Ya. Tapi sempat juga ke Mesir. Kalau Mesir di mana posisinya? Mesir di mana Mesir? Masih benua Asia nggak Mesir? Mesir itu udah ke benua Afrika. Nah, di sini Mesir, Palestina itu berdekatan. Nanti ada Lebanon, Suriah itu berdekatan. Jadi tinggal jalan udah nyampe. Nah, Nabi Ibrahim itu sempat ke Mesir, ya, ceritanya begitu, sempat ke Mesir. Dan di Mesir rajanya terkenal namanya siapa?
gelar untuk raja Mesir itu namanya apa zaman dulu? Fir'aun. Ya. Jadi Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu nama apa? Gelar untuk raja Mesir. Ya. Di Habasyah ada raja, gelarnya apa? Hah? Di Ethiopia, Najashi. Di Persia, kerajaan Persia, gelar rajanya namanya apa? Kisra. Di Romawi, gelar rajanya apa? Pernah nggak tahu ini ya? Yang kalau di Romawi namanya Kaisar. Sampai sekarang dipakai Kaisar Romawi. Di Yaman juga ada negara. Ya dulu namanya Sabah, kerajaan Sabah. Nama rajanya diberi gelar Tubba. Apa enggak? Raja Mesir namanya Raja Ethiopia Habasyah Najashi. Raja Persia Kisra. Raja Romawi Kaisar. Raja Yaman Sabah Tubba. Ya, nanti ada ceritanya kenapa bisa ada nama Tubba ini ya. Ini ada kaitannya dengan sirah nabawiyah. Oke. Sampai mana tadi? Oh, Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada istrinya Siti Sarah. Ya. Oh iya lupa. Tadi di awal dari mana Nabi Ibrahim itu? Dari Babilonia kan, hijrah ke Palestina. Hijrahnya nggak sama Siti Sarah aja, dia bawa keponakannya. Siapa? Keponakannya Nabi Ibrahim yang ikut hijrah. Nabi Lut, ya sudah jadi nabi. Jadi ada bertiga tuh, Nabi Ibrahim, Siti Sarah, Nabi Lut. Pindah semua ke Israel, Palestina. Israel. Iya, zaman sekarang kalau kalian buka Google Maps, Palestina dihapus, diganti sama Israel. Karena yang punya Google orang Yahudi yang punya Google-nya. Jadi kalau kita pakai Google kan pakai produk Yahudi ya. Palestina namanya dihapus, diganti Israel. Tapi kita harus tetap masih mengakui ya ada negara Palestina. Masih sekarang masih ada, cuma masih perang ya. Ya kita doakan mudah-mudahan ada solusinya ya. Oke. Sampai mana tadi? Hijrah ke Palestina. Nah kemudian ada satu cerita Nabi Ibrahim bersama Siti Sarah pergi ke Mesir. Di Mesir itu terkenal rajanya suka mengambil istri orang. Ya, karena Raja Mesir berpikir kalau wanita sudah menikah, sudah diperistri, pasti punya kelebihan. Ya minimal kelebihannya diakui oleh suaminya. Nah ini termasuk kebiasaan yang aneh ya. Istri orang diambil. Akhirnya Ibrahim mengatakan kepada Siti Sarah, nanti kalau ada prajurit Mesir yang nanya kita, maka jawablah, aku adalah saudarimu dan kamu adalah saudariku. Jadi kita bersaudara. Ya, maksudnya saudara dalam Islam. Tapi kalau diomongin Islam ya saudara aja. Karena kalau kita mengaku kita suami istri, maka Allah akan diambil. Akhirnya cerita jalanlah ke Mesir. Kemudian ketemulah prajurit Mesir. Ya benar, ditanya, kamu siapa? Aku saudaranya. Yang ini saudariku. Tapi tetap diambil sama si prajurit. Meskipun udah nggak ngaku
istrinya gitu ya, tetap diambil. Kenapa? Karena cantik. Ya, Siti Sarah ini termasuk wanita yang cantik. Wah, ini kesukaan aja ini. Kalau saya bawa nih, saya bisa dapat pangkat nih. Akhirnya tetap dibawa Siti Sarah ke kerajaan. Ya, bertemulah Siti Sarah dengan Raja Mesir saat itu. Benar, langsung tertarik si Raja Mesir ini dengan apa? Dengan seketika dia pengen megang, pengen menyentuh Siti Sarah. Apa yang Siti Sarah lakukan? Apakah pakai jurus tapak suci? Luar tapak suci saat itu ya. Siti Sarah kemudian berdoa, ya Allah, lindungi aku, ambil alih orang ini. Serahkan kepada Allah. Dengan seketika tangannya stroke. Aduh, kenapa tangan saya ini? Apa yang kamu lakukan? Kata Raja Mesir, aku berdoa kepada Allah untuk terhindar dari bahaya, terhindar dari bahaya yang akan kamu lakukan kepada aku. Kalau begitu, tolong doakan kepada Tuhanmu agar aku sembuh. Baik, kemudian didoakan kembali oleh Siti Sarah, ya Allah, sembuhkanlah. Akhirnya dengan seketika sembuh. Nah, ini termasuk mukjizat bukan? Mukjizat ya. Zaman sekarang ada nggak kayak gitu? Kemudian nggak percaya Raja Mesir, pengen jamah lagi, pengen pegang lagi, ya. Kemudian Siti Sarah berdoa lagi, ya Allah, ambil alih orang ini, tolonglah hamba dari kejahatan orang ini. Dengan seketika, sekarang dua tangannya stroke, nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang kamu lakukan? Saya berdoa kepada Tuhan saya agar terhindar dari bahaya yang kamu akan lakukan pada saya. Baiklah, minta tolong kepada Tuhanmu supaya menyembuhkanku. Berdoa lagi, sembuh. Masih nggak percaya? Dipegang lagi, mau dipegang lagi. Ini saya masih penasaran. Sampai ketiga kali ini akhirnya stroke seluruh tubuhnya. Ya, tubuhnya nggak bisa bergerak kecuali muka, ngomong masih bisa. Apa yang kamu lakukan? Ya udah kayak tadi ya ceritanya. Akhirnya disembuhkan kembali. Apa jaminannya kalau saya sembuhkan nanti kamu begitu lagi, gitu kan? Nih saksinya, ya. Semua orang yang di sini jadi saksi, saya tidak akan mencelakai kamu. Baik, akhirnya didoakan. Kemudian dengan seketika sembuh. Ketakutan Raja Mesir. Bawa keluar nih perempuan. Ini bukan manusia, ini jin. Bilangnya jin ya. Akhirnya disuruh keluar Siti Sarah dan karena takut ya, karena masih takut, akhirnya dikasih hadiah Siti Sarah ini berupa budak. Ya, budaknya raja yang bernama Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu orang mana? Orang Mesir yang merupakan seorang budak. Ya. Akhirnya pergilah Siti Sarah dan Siti Hajar. Usia Siti Hajar itu setengahnya usia Siti Sarah. Nah, ya. Jadi lebih muda. Kemudian akhirnya pulang mereka bertiga ya. Jadi ada Nabi Ibrahim, ada Siti Sarah, ada Siti. Pulang ke mana? Kemana rumahnya di mana sekarang? Rumahnya di Palestina. Pulang akhirnya melanjutkan
kehidupan ya, sampai usia Siti Sarah sudah menginjak kepala 6. Usianya udah berapa? 60 tahunan dan belum dikaruniai anak. Ya, Nabi Ibrahim pun terlihat agak murung melihat suaminya yang murung ini. Siti Sarah kemudian mengizinkan, memperbolehkan ya Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Siti Hajar dibebaskan, akhirnya jadi wanita yang merdeka, kemudian menikah dengan Siti Hajar. Ya, Siti Hajar menikah dengan Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan ya, dari Siti Hajar bisa memperoleh itu. Dan alhamdulillah setelah 1 tahun menikah dikaruniai anak yang bernama Ismail. Dan mengejutkannya datang perintah Allah untuk membawa Siti Hajar bersama Ismail yang masih bayi ke suatu tempat, di mana tempat itu yang sekarang jadi kota Makkah. Jadi kesalahannya bukan karena jalan-jalan, ya, tapi perintah Allah. Dan yang namanya Nabi itu selalu taat pada perintah Allah meskipun nggak tahu tujuannya apa. Ya, banyak para nabi itu disuruh oleh Allah, diperintah oleh Allah, tapi nggak tahu tujuannya apa. Termasuk ini Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi ke suatu tempat yang belum ada siapa-siapa, nggak tahu maksudnya apa. Dan ketahuan hikmahnya setelah beberapa tahun kemudian kan, ternyata Allah mengarahkan. Ya, jadi akhirnya kemana nih sekarang? Dibawalah Siti Hajar, Ismail ke Makkah. Kemudian ditinggalkan di sana, ya. Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan di sana. Nabi Ibrahim pun pergi meninggalkannya. Tidak ngomong sepatah kata pun. Bingung gak Siti Hajar? Bingung. Nanya nggak? Nanya dong kepada suaminya Ibrahim. Apakah kamu akan meninggalkan kami di sini? Terus dijawab nggak sama Ibrahim? Hah? Nggak dijawab. Tanya lagi, kenapa kamu meninggalkan kami di sini? Di sini nggak ada siapa-siapa. Dijawab nggak? Masih enggak. Karena Ibrahim sendiri nggak tahu tujuannya apa. Ini hanya perintah dari Allah. Sampai pertanyaan yang ketiga, Nabi Siti Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim. Pertanyaannya adalah, apakah ini perintah Allah? Kemudian Nabi Ibrahim membenarkan pertanyaan Siti Hajar. Baiklah, kata Siti Hajar, jika ini merupakan perintah Allah, maka aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kita. Allah pasti akan menolong kita. Memang dasarnya Siti Hajar orang yang saleh, orang yang beriman. Jadi kalau ini perintah Allah, dia yakin pasti Allah akan menolongnya, pasti penuh dengan kebaikan. Jadi singkat cerita, pergi Ibrahim kembali ke Palestina. Tinggallah Siti Hajar dan Ismail berdua, ya. Dan ceritanya gimana? Masih ingat? Apa selanjutnya? Siti Hajar mau mencari air,
Ya, akhirnya dia lari ke atas dengan tujuan mau melihat orang. Siapa tahu ada orang itu bisa nolong dia, nolong mereka, ya. Tapi ternyata nggak ada. Di bukit Sofa tuh ya. Kemudian ngelihat di bukit Marwa ada air. Pas didatangin ternyata nggak ada. Kemudian melihat ke bukit Safa seperti ada air, pas didatangin nggak ada. Dan terus berlangsung sampai 7 kali. Ternyata yang dilihat hanyalah Fata Morgana. Sampai akhirnya kemudian kembali, ya, Siti Hajar kembali ke Ismail dan terkejut sekali ketika melihat ada mata air yang keluar di bawah kakinya mulai bergerak. Kemudian Siti Hajar membuat seperti bendungan kecil dan mengatakan zam. Artinya berkumpulan. Itu bahasa orang Mesir ya. Makanya airnya sampai sekarang namanya air zam. Nah, disitulah dari perkataannya Siti Hajar. Akhirnya digunakanlah air itu untuk minum. Nah, pada saat yang sama di negeri Yaman ada satu bendungan yang namanya bendungan Ma'rib. Bendungan apa? Di mana bendungan Ma'rib? Di Yaman. Yaman ada di mana posisinya? Ayo, dari peta gimana? Palestina, ya, itu ada di atas. Sampingnya ada Mesir, Suriah, dulu mah namanya Syam itu semua. Ke bawahnya ada Yastrib yang sekarang namanya Madinah. Ke bawahnya lagi ada Mekah. Paling bawah itu ada negeri Yaman. Di negeri Yaman itu ada bendungan yang namanya bendungan Ma'rib. Saat air Zam-Zam keluar, bendungan Ma'rib jebol, hancur. Dan itu merupakan sumber air mereka, ya, salah satu sumber terbesar air mereka. Akhirnya beberapa kaum dari Yaman itu hijrah dan pada menyebar. Nah, makanya suku Arab yang namanya suku Arab asli itu Arab dari Yaman, ya. Nah, sedangkan suku Arab yang terarabkan, jadi ada orang lain yang nikah sama orang Arab yang dari Yaman ini, makanya namanya adalah Arab Musta'ribah. Arab apa namanya? Arab yang terarabkan. Nanti ada ceritanya, salah satu suku dari Yaman ini namanya ada suku Jurhum. Suku apa? Suku Jurhum. Suku Jurhum juga ikut hijrah. Nah, suku Jurhum inilah yang kemudian melihat itu apa? Siti Hajar dan Ismail, kemudian melihat ada burung. Ya, di langit ada burung berkeliaran berputar. Dan pengetahuan orang Arab saat itu, ketika ada burung berkeliaran berputar, itu pasti di bawahnya ada air. Akhirnya mendekatlah suku Jurhum dan benar di situ ada air. Akhirnya kemudian kepala suku Jurhum meminta kepada Siti Hajar agar memperbolehkan mereka menetap di situ. Ya, dan luar biasa, tidak sampai malam itu akhirnya sudah terbentuklah suatu komunitas Arab di Mekah. Ya, gara-gara apa? Air Zam-Zam. Nah, ceritanya kalau kita lihat di cerita itu dari kaki Ismail, ya. Kaki Ismail menghentakkan kemudian keluar air. Tapi ada juga hadis yang lain menjelaskan bahwa ada Jibril datang, ya, yang menghentakkan sebagian sayapnya untuk
mengeluarkan air zam-zam yang atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang lebih sahih, ya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kita akhiri dengan salam. Amin. Doa akhir majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.